在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah dia keluar, dia melihat bintang-bintang dan mengambil langkah. Tangannya terulur dan meraih wanita tua itu. "Pimpin saya, aku ingin pergi ke medan perang Sekte Iblis." Suara Wang Lin tenang, namun memancarkan keagungan yang tidak bisa ditolak. Bahkan para penggarap puncak Nirvana Shatterer pun tidak bisa menolaknya. Mereka tidak akan berani menolaknya. "Kamu," jiwa asal wanita tua itu bergetar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra apapun sebelum aura Wang Lin. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung ditangkap oleh Wang Lin. 5 kata yang sangat sederhana. "Aku akan menyelamatkannya." Ini adalah tekad, keteguhan, sesuatu yang harus dilakukan tanpa rasa takut akan kematian. Setelah mendengar wanita tua berbaju putih, kata-kata ini seperti guntur, kata-kata ini seperti air mata, kata-kata itu seperti darah, dan terukir di hati Wang Lin. Seolah-olah jutaan petir meledak di hati Wang Lin, menyebabkan dia terkejut di tempatnya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari hatinya, dari darahnya, dan dari jiwanya. "Kamu berjanji untuk mengirimku pergi." Kata-kata perpisahan Li Qianmei masih samar-samar bergema di telinga Wang Lin. Permintaannya tidak pernah terlalu menuntut. Dia hanya menginginkan perpisahan, senyuman perpisahan, berkah, hingga tak pernah melupakan perjanjian dengannya. Dia tidak akan mencuri tempat Li Muwan di hati Wang Lin atau menggantikan Li Muwan. Dia hanya melakukan ini karena mimpi tentang kehidupan masa lalunya. Dia hanya menginginkan ini. Wanita seperti itu, seorang wanita bernama Li Qianmei, diam-diam memberikan segalanya. Mungkin dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Li Muwan atau merobek hati Wang Lin seperti Liu Mei, tapi dia telah membuat Wang Lin merasa bersalah. Dengan 10 tahun dia tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Ini membuat hati Wang Lin terasa sakit. "Jika suatu saat aku tidak ada lagi di sini, akankah kamu mengingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat?" Kata-kata Li Qianmei seolah menjadi keberadaan abadi yang mengembara di hati Wang Lin. "Jika aku tidak pernah kembali, aku harap kamu ingat." Meskipun wanita ini akan menghilang, dia tidak ingin Wang Lin mengetahui semua yang telah dia lakukan. Jika bukan karena dia harus memberitahu wanita tua itu segalanya agar wanita tua itu membawakan darah jiwa, Li Qianmei tidak akan mengatakan apa-apa. Jika bukan karena wanita tua itu menanyai Li Qianmei secara detail setelah melihat kondisi Li Qianmei yang melemah, dia tidak akan mengetahui segalanya. Li Qianmei tidak ingin Wang Lin merasa bersalah dan mengasihaninya setelah mengetahui segalanya. Dia ingin dia menerima keberadaannya. Dia tidak menginginkan kasih sayang seperti ini. Dia juga tidak menyangka bisa bersama Wang Lin sampai rambut mereka memutih dan mati. Yang dia inginkan di dunia yang luas ini hanyalah agar Wang Lin mengingat seorang wanita bernama Li Qianmei. Apakah dia hidup atau mati, ini akan cukup. Yang dia inginkan hanyalah 2 orang yang mungkin kesepian karena alasan berbeda dan keduanya memandang ke langit yang sama. Selama kedua orang itu berada di bawah langit yang sama, bahkan jika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati, dipisahkan oleh selokan yang tidak dapat diseberangi dan jarak, itu sudah cukup. Dia tidak ingin mereka melupakan satu sama lain. Apa yang dia inginkan adalah setelah mereka bertemu, kenangan mereka satu sama lain akan tetap jelas di lubuk hati mereka. Kenangan ini akan disegel dan disimpan sampai mereka menjadi tua. Ketika kematian datang, mereka dapat menyimpan kenangan ini dan tidak kesepian, dan mereka dapat menutup hidup mereka untuk selamanya dengan senyuman puas. Permintaannya tidak banyak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Hatinya terasa sakit. Dia akan menyelamatkan Li Qianmei, wanita yang telah memberinya segalanya selama 10 tahun terakhir. Meskipun medan perang retakan spasial mungkin terhubung dengan alam luar, Tuo Shen berada di alam luar, dan begitu dia menginjakkan satu kakinya ke tempat itu, Tuo Shen akan menyadarinya. Dia kemungkinan besar akan menghadapi bahaya. Meskipun saat ini dia membutuhkan waktu untuk berkultivasi dengan pintu tertutup untuk memahami apa yang telah dia peroleh di alam Dao sehingga dia dapat mencapai langkah ketiga yang menghancurkan surga.
Namun, semua ini dikesampingkan oleh Wang Lin. Dia tidak mau memikirkannya. Dia hanya mengetahui bahwa ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah bisa bahagia, karena dia berhutang 10 tahun padanya yang sulit untuk dibayar kembali. 5 kata sederhana itu berisi segalanya. Dengan satu langkah, langit bergetar. Wang Lin bergerak seperti meteor yang terbakar saat dia menyerang ke depan. Wanita tua berbaju putih dipegang olehnya di dalam kehampaan dan keduanya menghilang tanpa jejak. Wanita tua berbaju putih itu menatap Wang Lin dengan heran. Kecepatan menderu ini membuatnya terasa seperti ruang terkoyak, seolah-olah pedang besar menembus ruang itu sendiri. Kecepatan ini mengejutkannya. Dia juga merasakan tekad Wang Lin dari kecepatan ini. Ini adalah aura yang tidak akan bisa dihentikan bahkan jika puluhan ribu orang menginginkan dia mati. Tidak ada susunan transfer di wilayah peringkat 3 atau lebih rendah. Sekte Jiwa Laut peringkat 4 memiliki susunan transfer ke Sekte Musik Surgawi peringkat 6, yang merupakan cabang dari Sekte Abadi. Mereka memiliki susunan transfer ke peringkat 8 Sekte Abadi. Sekte Abadi juga memiliki susunan transfer untuk mencapai wilayah peringkat 9 secepat mungkin. Saat kita berada di wilayah peringkat 9, aku akan memberitahumu di mana Sekte Iblis berada. Ini adalah kecepatan tercepat, tetapi susunan transfer membutuhkan banyak kristal asal, dan saya tidak punya cukup. Arai transfer biasanya tidak terbuka, dan tidak membiarkan orang meminjamnya dengan mudah. Kata-kata wanita tua itu tidak mendapat tanggapan apapun dari Wang Lin. Setelah dia mengucapkan 5 kata itu, dia terdiam. Keheningan ini menciptakan tekanan kuat yang menakutkan wanita tua itu. Dia tiba-tiba merasa menyesal menceritakan segalanya padanya. Dia samar-samar merasa bahwa setelah pemuda itu mendengar semua yang dia katakan dan mengucapkan 5 kata itu, dia berubah dari seorang surgawi menjadi iblis. Gemuruh-gemuruh di angkasa bergema seperti orang gila saat Wang Lin bergerak lebih cepat. Rambut putihnya melambai dan urat di wajahnya bengkak. Biarpun ada sesuatu yang menghalanginya, itu tidak akan membuatnya mundur. Wilayah peringkat 2 sangat luas, namun berkat kecepatan Wang Lin, kabut di wilayah peringkat 2 terdorong mundur seolah-olah tidak berani mendekat. Semua binatang yang tersembunyi di balik kabut mundur. Mereka merasa ada dewa pembantai yang sedang menyerbu, dan jika mereka berani menghalanginya, mereka pasti akan mati. Wilayah peringkat 2 melintas saat Wang Lin bergerak. Gemuruh menggelegar berlalu dan retakan besar muncul. Retakan ini hampir membagi wilayah peringkat 2 menjadi 2. Dengan kecepatan ini, Wang Lin keluar dari wilayah peringkat 2 dan wilayah peringkat 3. Dia memasuki wilayah peringkat 4 dan melangkah ke benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. Sekte Jiwa Laut adalah cabang dari Sekte Jiwa Diam. Karena Sekte Jiwa Senyap adalah sekte peringkat 8 terkuat, Sekte Jiwa Laut selalu mendominasi wilayah peringkat 4, dan jarang ada orang yang berani memprovokasi mereka. Master Sekte adalah seorang kultivator puncak Nirvana Skriel. Dia cukup kuat untuk mendominasi wilayah peringkat 4. Saat ini sudah malam di benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. Semua pembudidaya sedang berkultivasi, dan bahkan Master Sekte sedang duduk di dalam ruang rahasianya. Pada saat ini, suara gemuruh bergema dan seluruh benua bergetar. Getaran ini tidak kuat, tapi cukup untuk membangunkan semua kultivator. Master Sekte Jiwa Laut membuka matanya dan segera meninggalkan ruang rahasia. Para tetua dari Sekte Jiwa Laut juga bergegas keluar. Saat mereka muncul, mereka segera melihat formasi perlindungan bersinar terang. Mereka tercengang saat menyaksikan formasi pelindung itu runtuh saat sepasang tangan raksasa merobeknya. Sesosok melangkah ke benua setelah formasi perlindungan runtuh. Sebelum mereka dapat berbicara, suara sedingin es yang tidak pernah mencair bergema di seluruh dunia. Itu benar-benar menggemparkan. Buka susunan transfer dan bawakan aku semua kristal asalmu. Kalau tidak, mati. Dengan kata-kata ini, seorang pemuda berambut putih muncul dengan ekspresi muram. Orang ini hanya mengatakan satu hal, tetapi arti kalimatnya membuat takut orang-orang di Sekte Jiwa Laut. Master Sekte Jiwa Laut gemetar. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini, membuka formasi perlindungan seperti ini tidaklah mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mengatupkan tangannya dan hendak berbicara.
Namun, tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Pikirannya bergetar dan dia batuk darah, lalu wajahnya langsung pucat. Wang Lin tidak melakukan apapun, hanya saja master sekte-sekte jiwa laut terlalu lemah. Ketika dia bertemu dengan tatapan Wang Lin, pikirannya menjadi tidak stabil dan dia melukai dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Ya, master sekte-sekte jiwa laut dengan hormat menanggapi dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia membawa para tetua yang terkejut untuk membuka susunan transfer dan dengan hormat menyerahkan semua kristal asal-usulnya. Dia tidak ragu jika dia lambat atau sedikit ragu, pihak lain akan mulai membunuh. Dia merasa bahwa orang di depannya bukanlah seorang kultivator, tetapi seekor binatang purba yang turun ke dunia ini dengan niat membunuh yang mengerikan. Perlu beberapa saat agar susunan transfer terbuka. Pada saat ini, semua tetua duduk untuk mempercepat proses karena Dewa Pembantaian sedang melihat dengan dingin dari atas. Wang Lin tidak punya waktu untuk menunggu. Bahkan jika master sekte-sekte jiwa laut membukanya secara pribadi, itu akan memakan waktu setengah jam. Dia tidak bisa menunggu selama ini. Saat formasi perlahan diaktifkan, Wang Lin melangkah keluar dan tangan kanannya menekan ke bawah. Dunia bergetar ketika semua energi asal di dunia berkumpul dengan gila-gilaan menuju susunan transfer. Seolah-olah ia mencoba mengembangnya hingga meledak. Wang Lin menggunakan metode ini yang akan merusak susunan transfer secara serius untuk membukanya dalam sekejap. Wang Lin melangkah masuk dan wanita tua itu mengikuti. Setelah mengambil kristal asal yang disiapkan oleh Sekte Jiwa Laut, Wang Lin dan wanita tua itu menghilang di dalam formasi. Saat keduanya menghilang, suara retakan datang dari susunan transfer. Beberapa retakan muncul dan tiba-tiba runtuh. Saya harus pergi karena saya sedang terburu-buru. Saya telah menghancurkan formasi Anda dan mengambil kristal asal Anda. Nanti, aku akan mengembalikannya padamu 10 kali lipat. Suara Wang Lin bergema di telinga para penggarap Sekte Jiwa Laut. Ada susunan transfer di sebuah benua di wilayah peringkat 6, termasuk seorang pria dan wanita yang sedang berbicara satu sama lain. Wanita terkadang tersenyum dan menatap pria dengan tatapan memikat. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Jika Lu Zihao sekuat yang Anda katakan, cukup kuat untuk membunuh Master Sekte, Tetua, dan murid senior Sekte kami, Sekte Abadi pasti akan melindunginya. Bagaimana dia bisa mati? Adik junior, semua yang kukatakan itu benar. Dikatakan bahwa Lu Zihao menyinggung Sekte Dewa dan diburu oleh mereka. Dia meninggal di wilayah peringkat 5. Pria itu tertawa. Lu Zihao dianggap jenius di Laut Awan. Sayangnya, dia sombong dan memprovokasi Sekte Dewa. Saat pria itu berbicara, susunan transfer yang mereka jaga diaktifkan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pria itu berhenti berbicara dan menoleh. Saya ingin tahu wilayah peringkat rendah mana yang membuka susunan transfer. Pria itu angkuh. Dia adalah murid dari Sekte Musik Surgawi. Dia bertugas menjaga susunan transfer, dan setiap kali seseorang datang, mereka akan memberi penjaga itu beberapa kristal asal. Ini telah menjadi aturan di Cloud Sea. Namun, pada saat itu, susunan transfer bersinar lebih terang dan cahayanya mencapai puncaknya. Dunia bergemuruh, angin menderu-deru, dan langit berubah warna. Gemuruh tak berujung datang dari arai transfer dan suara retakan bergema saat retakan muncul pada arai transfer. Kejadian mendadak ini menyebabkan ekspresi para penggarap di sekitar susunan transfer berubah, dan mereka semua berdiri. Mereka benar-benar punya nyali untuk memaksa susunan transfer mempercepat pembukaannya seperti ini. Setelah susunan transfer ini dihancurkan, tidak ada sekte berpangkat rendah yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Saya ingin melihat sekte apa yang berani menjadi begitu sombong. Pria yang berbicara sebelumnya menjadi murung. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul. Dengan ujung jarinya, pedang terbang itu melesat ke arah susunan transfer. Namun, saat pedang terbang itu mendekat, suara gemuruh datang dari susunan transfer. Cahaya dari susunan transfer bersinar lebih terang dan meledak. Dua sosok meluncur ke langit berbintang. Kamu, orang yang menggunakan pedang terbang hendak berbicara tetapi segera berhenti. Ketika kedua sosok itu keluar, samar-samar dia melihat salah satu dari mereka. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Lu Zihao,
Pria ini berada di Sekte Abadi dan secara pribadi melihat pertempuran hebat Wang Lin. Dia juga secara pribadi menyaksikan kematian ketua sekte, ketua tetua, dan murid seniornya. Wang Lin tidak memperhatikan juniornya. Setelah dia menyerang, dia menyerbu ke depan, menciptakan suara gemuruh saat dia terbang. Tempat terdekat dari sini adalah Sekte Musik Surgawi. Dari sana, kamu bisa berteleportasi ke Sekte Abadi. Wajah wanita tua itu pucat saat dia memandang Wang Lin dengan ketakutan. Orang ini gila. Untuk mempercepat kecepatan transfer, dia bahkan tidak rela menunggu setengah jam. Dia memilih metode yang sangat berbahaya dengan memasukkan energi asal ke dalam susunan transfer untuk membuat transfer menjadi instan. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila, karena kesalahan terkecil berarti kematian di dalam ruang yang robek. Wanita tua itu merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia mengingat apa yang terjadi selama pemindahan. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat ia menyerbu ke langit berbintang. Saat suara gemuruh bergema, dia mengikuti arahan wanita tua itu menuju Sekte Musik Surgawi. Dia menggunakan hampir kecepatan penuhnya dan bergerak seperti guntur melalui wilayah peringkat 6. Tidak butuh waktu lama hingga Sekte Musik Surgawi muncul di depan matanya. Sekte Musik Surgawi adalah sekte peringkat 6 dengan 3 benua, dan mereka memiliki formasi perlindungan yang lebih kuat. Orang awam akan kesulitan untuk menghancurkannya. Bahkan seorang penggarap Nirvana Shatterer akan kesulitan untuk membukanya dalam waktu singkat dan perlu meluangkan waktu. Namun, jika para penggarap Nirvana Shatterer dari Sekte Musik Surgawi keluar untuk memperkuatnya, formasinya akan menjadi lebih kuat. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang. Dia begitu cepat hingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Ada juga aura hiruk-pikuk yang menyerbu ke depan, mengingatkan semua sekte musik surgawi. Master dan tetua sekte yang baru diangkat semuanya keluar dari budidaya pintu tertutup mereka. Mereka memandang ke depan dengan murung sambil melayang di udara. Apa yang mereka lihat menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Lu Zihao yang membunuh ketua sekte dan ketua tetua sebelumnya. Bukankah orang ini dibunuh oleh sekte dewa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, sekte dewa membunuh orang ini di wilayah peringkat 5. Namun, bukan saja dia tidak mati, tapi dia bahkan lebih kuat. Mungkinkah bahkan sekte dewa pun tidak bisa membunuhnya? Saat mereka melihat Wang Lin, orang-orang dari sekte musik surgawi yang melihat Wang Lin di sekte abadi semuanya gempar. Mereka terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Sosok Wang Lin terukir terlalu dalam di benak mereka. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sebelah barisan transfer di luar 3 benua. Tatapannya dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah para penggarap yang terkejut karena kedatangannya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekan formasi. Saat telapak tangannya menyentuh formasi, Wang Lin mengeluarkan aura mengejutkan. Runtuh untukku. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia, menyebabkan 3 benua berguncang. Formasi itu bergetar hebat dan mulai bersinar. Suara retakan bergema saat 5 retakan muncul di sepanjang 5 jari Wang Lin. Kelima retakan ini seperti 5 naga ganas yang menyebar dengan cepat dan, dalam sekejap mata, menutupi seluruh formasi. Formasi yang bahkan membutuhkan waktu bagi seorang penggarap Nirvana Shatterer untuk hancur tiba-tiba runtuh dan hancur di depan mata para penggarap sekte musik surgawi. Dampak yang tak terbayangkan tersebar ketika formasinya hancur. Formasi itu pecah seperti cermin, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Fragmen-fragmen itu mengandung kekuatan yang kuat saat mereka tersebar. Adegan ini mengejutkan semua penggarap sekte musik surgawi, dan mereka dengan cepat mundur karena takut terluka oleh pecahan ini. 1 orang, 1 telapak tangan. Kekuatan 1 langkah mengguncang dunia. Buka susunan transfer ke sekte abadi dan keluarkan semua kristal asalmu. Tatapan Wang Lin dengan dingin menatap para penggarap di depannya. Tidak ada kesempatan untuk menolak. Kata-kata ini turun bagaikan kekuatan langit dan menyebar ke seluruh sekte musik surgawi. Pikiran semua pembudidaya bergetar dan tidak ada satupun yang berani menolak. Dahi master sekte musik surgawi yang baru dipenuhi keringat. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan dan kekaguman di matanya.
Dia telah menyaksikan kecemerlangan Wang Lin di Sekte Abadi dan secara pribadi melihat Master Sekte sebelumnya meninggal. Orang ini bisa langsung membunuh ketua sekte dan ketua tetua 10 tahun yang lalu, dan bahkan Sekte Dewa tidak bisa membunuhnya. Sekarang, 10 tahun kemudian, dia kembali dan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Orang seperti itu tidak boleh terprovokasi. Master Sekte-Sekte Musik Surgawi tidak ragu-ragu memberikan serangkaian perintah. Seluruh Sekte Musik Surgawi mulai mengaktifkan susunan transfer ke Sekte Abadi. Wang Lin memilih 2 susunan transfer ini karena suatu alasan. Arai transfer Sekte Jiwa Laut ada 2 cara, jadi pihak lain tidak perlu mengaktifkannya untuk menggunakannya. Sekte Musik Surgawi peringkat 6 sebagai Sekte peringkat 6 memiliki hak untuk membuka susunan transfer tanpa izin Sekte Abadi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tentu saja, transfer ini ada batasnya. Satu transfer tidak boleh melebihi 3 orang, dan mereka akan diinterogasi dengan ketat. Jika tidak ada masalah penting, mereka akan dihukum berat. 10 tahun yang lalu, prestise Wang Lin memicu gelombang dalam diri orang-orang yang menyaksikan sendiri apa yang dia lakukan di Sekte Abadi. Ketika dia muncul kali ini, dia memicu gelombang di Sekte Musik Surgawi. Bagaimanapun, Sekte Musik Surgawi bahkan lebih akrab dengan Wang Lin karena ketua sekte, ketua tetua, dan murid kepala mereka semuanya telah dibunuh oleh Wang Lin. Pada saat ini, seluruh Sekte Musik Surgawi mulai bekerja untuk mengaktifkan susunan transfer dengan cepat. Master Sekte baru menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia hanya ingin mengusir iblis ini secepat mungkin. Dia takut memprovokasi Wang Lin. Saat itu, Wang Lin bersedia membunuh Master Sekte sebelumnya, dan hari ini dia kemungkinan besar akan membunuh lagi. Setelah mengambil tas berisi semua kristal asal, Wang Lin melangkah ke formasi bersama wanita tua itu. Wanita tua itu sangat terkejut dengan semuanya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya di medan perang di Sekte Iblis dan tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika dia melihat apa yang terjadi di sini, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia bisa melihat bahwa para tetua dan ketua sekte dari Sekte Musik Surgawi memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terbayangkan di mata mereka. Seolah-olah mereka mencoba mengusir dewa. Dia khawatir tentang masalah asal kristal, tetapi ketika dia melihat Sekte Musik Surgawi memberikan tas kepada Wang Lin, dia tersenyum pahit. Cara Sekte Musik Surgawi memberikan kristal asal mereka seolah-olah Wang Lin adalah penguasa sekte tersebut. Dengan sepatah kata darinya, mereka telah mengumpulkan semua kristal asal mereka. Saya khawatir bahkan jika Sekte Abadi datang untuk meminta kristal asal, Sekte Musik Surgawi tidak akan bergerak begitu cepat. Kemungkinan besar mereka bahkan akan menyembunyikan sebagian dan tidak memberikan semuanya. Wang Lin melangkah ke barisan transfer bersama wanita tua itu dan menghilang. Arai transfer semacam ini yang langsung menuju ke wilayah peringkat 8 tidak perlu menunggu lama. Hanya butuh sekejap untuk berteleportasi ke Sekte Abadi. Baru setelah mereka melihat Wang Lin pergi secara pribadi, semua orang sedikit santai. Master Sekte akhirnya sedikit santai. Ketika dia melihat susunan transfer yang kosong dan formasi yang rusak, dia merasakan rasa takut yang masih ada. Kami akhirnya mengirim orang ini pergi. Lupakan menanyakan semua kristal asal, bahkan jika dia menginginkan seluruh Sekte Musik Surgawi, aku akan memberikannya kepadanya dengan harapan dia pergi lebih cepat. Sekte peringkat 8, di salah satu planet milik Sekte Abadi. Arai transfer di sana tiba-tiba menyala dan cahayanya menjadi kuat. Saya harus mendapatkan harta karun dari dalam Sekte Abadi. Wang Lin keluar dari barisan transfer, tiba di Sekte Abadi seperti dia 10 tahun yang lalu. Setelah memasuki Sekte Abadi lagi, Wang Lin menyerang ke depan tanpa jeda. Wanita tua itu segera mengikutinya. Karena aktivasi arai transfer, para murid dari Sekte Abadi segera menyadarinya. Beberapa penjaga gerbang terdekat segera terbang mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Wang Lin bergerak seperti kilat dan disapu oleh murid-murid Sekte Abadi. Badai yang dilancarkannya menyebabkan para murid Sekte Abadi mundur dan memperlihatkan ekspresi teror. Kecepatan Wang Lin sudah mencapai batasnya. Dia berteleportasi saat dia bergerak. Dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan puncak gunung raksasa dari sebelumnya.
Ini dia, yang diinginkan Wang Lin adalah pedang dewa kuno yang berubah menjadi gunung dan dia curiga itu dibuat oleh dewa kuno bintang 9. Hanya dengan ini dia percaya diri bisa menyelamatkan Li Qianmei dari medan perang berbahaya itu. Tidak ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa dia harus mendapatkan senjata dewa kuno ini dan dia harus cepat. Pada saat ini, dia mendekati gunung dan menangkupkan tangannya ke tanah. Aku akan merebut gunung ini, tapi aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Saya harap kalian sesama kultivator dari Sekte Abadi dapat membantu saya kali ini. Dengan itu, Wang Lin maju selangkah dan mendarat di gunung. Dia tidak ragu-ragu. Saat kakinya mendarat, semua kekuatan dewa kunonya diaktifkan. Dalam sekejap, gunung itu tampak terbangun dan aura kuno muncul dari dalam. Aura ini sangat kuat dan menggemparkan. Isinya aura dewa kuno yang kuat dan tiba-tiba meraung. Hal ini menyebabkan pusaran raksasa muncul di luar gunung, dan pusaran tersebut mulai berputar. Dalam sekejap, aura dewa kuno meletus dari gunung. Seluruh gunung berguncang dan bahkan bumi pun bergetar. Semakin banyak kekuatan dewa kuno melonjak gila-gilaan ke tubuh Wang Lin dari kakinya. Saat ini, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin. Meskipun bintang-bintang kunonya telah hancur, kekuatan dewa kuno belum hilang. Ketika dia berubah menjadi batu, kekuatan dewa kuno telah kembali ke tubuhnya dalam keadaan kacau. Sekarang energi dewa kuno dari gunung melonjak ke Wang Lin, bintang dewa kuno tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, bintang dewa kuno kedua bersinar dan muncul kembali juga. Saat aura dewa kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun memasuki tubuh Wang Lin, suara letupan bergema ke seluruh tubuhnya. Gunung itu bergetar semakin hebat dan energi asal dunia mulai bergejolak. Langit berubah warna dan awan bertebaran. Seolah-olah dewa kuno sedang berjuang untuk membuka matanya di bawah gunung ini. Ia menderu ketika ia berjuang untuk melarikan diri. Retakan dalam jumlah besar muncul di gunung ini, disertai dengan suara letupan. Gunung itu sepertinya akan runtuh. Batuan berjatuhan dan bumi hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerap aura dewa kuno, 6 aura yang sangat kuat datang dari semua sisi, termasuk 2 yang datang dari gunung. Keenam aura ini semuanya merupakan kultivator yang sangat kuat pada tahap penyakit hawar surga pertama. Li Zihao, itu kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan bergema dari salah satu dari 2 aura yang keluar dari gunung. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah hitam. Setelah meraung, dia melihat apa yang dilakukan Wang Lin, dan dia mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi dari tingkat kultivasinya, jelas bahwa dia adalah salah satu tetua tertinggi Sekte Abadi. Mata lelaki tua itu menunjukkan niat membunuh saat dia melambaikan tangan kanannya dan guntur bergema. Guntur tak berujung muncul di langit, dan semuanya diserap oleh tangan lelaki tua itu. Kemudian 19 bola guntur yang menghancurkan surga melesat ke arah Wang Lin. Ada orang lain di sampingnya. Orang ini memandang Wang Lin dengan murung. Itu adalah Master Sekte Abadi. Ketika 19 bola guntur mendekat, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, dia dengan cepat menyerap kekuatan dewa kuno dari gunung, dan bintang dewa kuno ketiga tiba-tiba muncul. Guru, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Saat kata itu keluar dari mulut Wang Lin, bola guntur tiba-tiba berhenti dan mulai bergetar. Kemudian mereka berhenti menyerang Wang Lin dan menyerang pria tua berkulit hitam itu. Seolah-olah Wang Lin adalah tuan mereka yang sebenarnya, penguasa semua guntur di dunia ini. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan bola guntur. Gemuruh menggelegar yang mengguncang segalanya bergema. Rekan penggarap Li, Sekte Abadi saya baik kepada Anda. Saat itu Anda menginginkan yin ekstrim, dan lelaki tua ini memberikannya kepada Anda. Anda membunuh Master Sekte musik surgawi dan saya tidak melanjutkan masalah ini. Aku bahkan memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7. Meskipun kamu telah hilang selama 10 tahun terakhir dan dikabarkan telah meninggal, lelaki tua ini tetap memperlakukan sekte asal dengan sama. Kamu muncul lagi dan awalnya akan menjadi tamu,
Tapi sekarang kamu ingin mengambil gunung sekte abadi milikku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawan sekte abadiku? Master sekte abadi menatap Wang Lin, dan kata-katanya seperti guntur. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat Master sekte abadi. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya akan berhutang budi pada sekte abadi dan pasti akan mengembalikan apa yang ada di dalam gunung ini di masa depan. Karena alasan tertentu, saya harus membawanya. Di masa depan, aku akan kembali dan membayar kalian semua. Aura dewa kuno di bawah Wang Lin bergerak sekali lagi dan menyerangnya. Hal ini menyebabkan pakaiannya bergerak, dan aura dewa kuno di dalam dirinya melonjak. Bintang keempat di antara kedua alisnya terbentuk. Kebaikan, kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki agar Anda bisa berutang budi pada sekte abadi? Apakah kamu pikir kamu adalah ketua tetua sekte dewa? Orang tua berkulit hitam yang meluncurkan serangan guntur ke Wang Lin akhirnya menolak mantranya sendiri. Wajahnya agak pucat dan dia mencibir sinis. Dia menyerang Wang Lin dan tangannya membentuk segel. Mantra yang mengguncang surga mulai terbentuk dan guntur ungu muncul di sekelilingnya. Master sekte abadi menjadi lebih dingin. Setelah dia mengetahui hilangnya Wang Lin dan dugaan kematiannya, dia tidak menjaga sekte asal tetap aman seperti yang dia katakan, namun malah menyiapkannya untuk diserahkan kepada sekte dewa. Dia tidak akan menjadi musuh sekte dewa untuk satu orang, satu sekte cabang. Apalagi melindungi sekte asal kecil yang tidak memiliki nilai lagi. Pada saat ini, dia juga menyerang ke depan dan menunjuk ke langit. Pedang setinggi 7 kaki muncul di tangannya. Pedang ini berbentuk seperti naga, dan saat muncul, auman naga bergema. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati Wang Lin. Saat mantra dan pedang naga mereka tiba, Wang Lin menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya. Saat ini, aura hitam putih muncul, berubah menjadi 2 ekor rusa kecil. Pada saat yang sama, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta sinar energi pedang meletus. 10 juta sinar energi pedang yang menyilaukan menutupi langit. Bahkan air Daoi terluka oleh 10 juta sinar energi pedang ini, jadi kekuatannya luar biasa. Ini adalah kedua kalinya muncul di tangan Wang Lin dan membentuk badai. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh planet budidaya, bahkan kabut di sekitar planet ini terdorong mundur seolah-olah takut untuk mendekat. Ketika pria berjubah hitam itu menyerang sinar energi pedang, guntur di sekelilingnya runtuh. Dia batuk darah dan segera mundur. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ekspresi Master Sekte berubah drastis dan kemudian dia mengayunkan pedang naga, menciptakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suara letupan bergema saat dia mencoba melawan, tapi dia terpaksa mundur oleh badai 10 juta sinar energi pedang. Dia tidak bisa mendekati Wang Lin sama sekali. Lu Zihao ini sudah sangat kuat. Setelah 10 tahun, dia menjadi lebih kuat. Saya tidak ingin menjadi musuh sekte abadi. Saya hanya ingin meminjam apa yang ada di dalam gunung. Saya pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Wang Lin dikelilingi oleh 10 juta sinar energi pedang, dan suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Master sekte abadi menghindari energi pedang dan dengan muram berkata, mengapa sekte abadi harus meminjamkannya padamu? Mengapa sekte abadi harus mempercayaimu? Fakta bahwa air Daoi dari sekte dewa ingin membunuhku tetapi gagal dan malah dipaksa melakukan budidaya pintu tertutup dengan luka serius. Atau fakta bahwa aku bersedia bersumpah darah. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi tanda berwarna darah yang berisi sedikit jiwa Wang Lin. Rune itu terbang keluar dari badai energi pedang dan melayang di hadapan Master sekte abadi. Kata-kata Wang Lin seperti guntur yang mengejutkan pikiran Master sekte abadi dan lelaki tua berkulit hitam. Air Daoi sekte dewa gagal membunuhmu. Master sekte abadi tersentak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Omong kosong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempercayaimu. Sumpah darahmu tidak ada gunanya di mata orang tua ini. Pria tua berkulit hitam telah mundur dari Wang Lin 2 kali. Dengan tingkat dan status kultivasinya, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencibir ketika matanya bersinar dan tangan kanannya meraih sumpah darah yang dibuat oleh darah Wang Lin.
Dia tanpa ampun menghancurkannya. Rune darah itu runtuh dengan keras. Wajah Wang Lin langsung memucat, tapi matanya menjadi dingin. Dia baik hati. Harta karun Dewa Kuno ini bukan milik Sekte Abadi, dan karena Sekte Abadi, dia sangat tulus, bahkan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sumpah darah. Namun, semua ini sia-sia. Kekuatan berbicara di dunia kultivasi. Yang kuat dihormati. Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, 4 aura kuat lainnya tiba-tiba mendekat. Keempat aura ini adalah 4 tetua tertinggi dari Sekte Abadi. Mereka semua juga kuat. Ketika mereka mendekat, mereka bahkan tidak berbicara dengan Wang Lin, mereka hanya dengan cepat menembakkan mantra ke arah Wang Lin, yang berdiri di puncak gunung. Pria tua berbaju hitam itu menyeringai saat dia melangkah mendekat dan meluncurkan mantra. Mata Master Sekte-Sekte Abadi juga dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendekat. 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama semuanya melancarkan serangan mereka. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Wang Lin. Orang tua berbaju hitam segera berteriak, dia berkata bahwa ketua sesepuh Sekte Dewa, Air Dao, gagal membunuhnya. Dia sangat tidak masuk akal. Orang ini telah menyinggung Sekte Dewa dan lolos dari bencana, lalu dia datang untuk memprovokasi Sekte Abadi kita. Kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Sekte Dewa sebagai hadiah. Keenam aura itu sangat menggemparkan. Ini adalah serangan gabungan dari 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Hanya mereka yang berada di Heaven's Blade kedua yang mampu melakukan serangan balik, semua yang lain akan mati. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan 10 juta sinar energi pedang melolong di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema saat 6 tetua Sekte Abadi menyerang. Saat ini, rasanya dunia seperti akan runtuh, dan bumi bergetar hebat. Gunung di bawah Wang Lin semakin runtuh dan semakin banyak kekuatan Dewa Kuno mengalir ke tubuhnya. Di saat yang sama, aura samar yang tak terlukiskan menyebar dari bagian dalam gunung. Seolah-olah ada harta karun yang bangkit dan akan keluar dari gunung. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan hendak menggunakan mantra, tapi ekspresinya berubah. Tangan kanannya terulur dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah batu giok terbang dan mendarat di tangan Wang Lin. Giok ini dibentuk oleh jiwa kehidupan Li Qianmei. Tidak lagi hangat, dan retakan di atasnya tiba-tiba menyebar setengah inci. Giok ini sudah retak ketika Wang Lin terbangun, dan sekarang retakannya semakin besar. Retakan pada batu giok jiwa berarti Li Qianmei sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Jika batu giok itu benar-benar terbelah, itu berarti Li Qianmei telah mati. Ekspresi wanita tua di sampingnya berubah drastis ketika dia melihat retakan itu memanjang setengah inci. Matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin menatap batu giok itu. Rasa sakit di hatinya menjadi semakin kuat seiring dengan meluasnya retakan. Dalam waktu singkat ini, Wang Lin merasa 10 tahun telah berlalu. Sesaat kemudian, retakan itu berhenti meluas. Giok jiwa Li Qianmei tidak pecah tetapi sangat lemah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya darah, dan aura yang menghancurkan bumi muncul dari tubuhnya, membentuk badai yang menghubungkannya dengan dunia. Gemuruh menggelegar bergema saat bintang kelima tiba-tiba muncul, dan sesaat kemudian, bintang keenam muncul. Dewa Kuno bintang 6, Dewa Kuno Kerajaan bintang 6 sejati. Namun, Wang Lin tidak senang. Dia merasa cemas. Li Qianmei tidak punya banyak waktu, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di Sekte Abadi. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya. 10 juta sinar energi pedang bergema saat 6 tetua Sekte Abadi berusaha menerobos ke Wang Lin. Mereka dikelilingi oleh mantra yang penuh dengan hukum, kekuatan mereka mengejutkan. Kalian semua mendekati kematian. Kaki kanan Wang Lin tanpa ampun menginjak gunung. Kekuatan Dewa Kunonya berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan dan memasuki gunung melalui kakinya. Kekuatannya dengan cepat menyebar, menyebabkan gunung itu runtuh sepenuhnya. Gunung Sekte Abadi runtuh. Debu dalam jumlah besar beterbangan dan gelombang kejut membentuk badai. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, karena dia tidak ingin menghancurkan gunung tersebut. Itu sebabnya dia hanya dengan lembut menyerap aura Dewa Kuno dan hanya akan mengambil harta karun itu sambil melestarikan sebagian besar gunung. Namun, saat ini dia harus menghancurkan gunung itu untuk mendapatkan apa yang ada di bawahnya.
Saat gunung itu runtuh, aura dewa kuno yang kuat mengalir keluar dan masuk ke tubuh Wang Lin. Suara letupan yang bergema di dalam tubuh Wang Lin lebih keras dari guntur. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Saat aura dewa kuno yang kuat memasuki tubuhnya, bahkan bintang ketujuh pun mulai terbentuk. Meski belum terbentuk sempurna, pusaran terbentuk. Pada saat ini, Wang Lin melompat ke udara dan tangan kanannya meraih gunung yang runtuh. Langit berubah warna dan aura yang sangat kuat keluar dari gunung. Itu adalah sinar lampu merah darah. Di dalam lampu merah ada pedang seukuran kepalan tangan. Pedang ini terbuat dari darah, dan darah di dalamnya mengalir, memancarkan cahaya merah yang menembus dunia. Ada himne pedang yang berisi sedikit kegembiraan karena dilepaskan dari penindasan selama bertahun-tahun. Begitu pedang darah jatuh di tangan Wang Lin merasakan hubungan darah dengannya. Seolah-olah pedang darah ini awalnya miliknya, selalu menjadi miliknya. Saat dia memegang pedang darah, sekitar 10 juta sinar energi pedang dilemahkan oleh 6 orang dari Sekte Abadi. Saat mereka menyerang, kekuatan dewa kuno Wang Lin mengalir ke pedang darah dan dia menebas sekeliling ini. Gemuruh menggelegar mengguncang dunia. Tidak mungkin untuk menggambarkan potongan ini. Irisan ini dapat menghancurkan langit dan bumi, itu bisa menembus langit dan mengguncang semua kehidupan. Saat dia menebas, lelaki tua berkulit hitam yang paling dekat dengan Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan saat tubuhnya runtuh menjadi kekacauan berdarah. Jiwa asalnya berjuang untuk mundur dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sesepuh Sekte Abadi lainnya di sampingnya yang tubuhnya juga roboh. 4 lainnya batuk darah dan mundur seperti orang gila. Tubuh mereka tertusuk oleh cahaya darah dan mulai mengeluarkan asap merah sesudahnya. Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu dan segera menjadi seperti sekantong tulang. Pedang yang luar biasa. Harta karun apa ini? Berapa tingkat kultivasi Lu Zihao? Dari 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama, 2 orang telah kehilangan tubuh mereka dan sisanya terluka. Ini hanya karena Wang Lin tidak ingin membunuh. Kalau tidak, mereka berdua yang kehilangan tubuh mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang dan menyebabkan gelombang besar di hati mereka. Tubuh Wang Lin berkedip dan kemudian dia membawa wanita tua yang tercengang itu langsung ke langit. 6 orang dari Sekte Abadi tidak berani menghentikannya sama sekali. Aku akan kembali. Jika Sekte asal rusak sama sekali, saya akan menghapus Sekte Abadi Anda dari lautan awan. Kalian berenam akan mati. Wang Lin dengan dingin melihat kembali ke arah mereka berenam di udara. Dia telah berusaha bersikap sopan dan tulus. Dia bahkan sudah bersumpah, tapi itu semua sia-sia. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah satu-satunya hal yang dihormati.